Halo, selamat datang di Story of My S. Nah, jadi di Story of My S ini, aku bakal menceritakan tentang skripsi aku. Gimana skripsi aku ke depannya. Nah, aku bakal cerita di sini. Nah, ngomong-ngomong soal skripsi ya. Ini kan aku udah semester 7. Nah, skripsi itu udah dimulai dari aku semester 7 awal. Nah, cuman gak dari awal semester. Nah, itu akhir-akhir semester gitu. Nah, jadi waktu itu pernah kita buat ngisi form judul skripsi sementara gitu buat kita pembagian dosping. Nah, cuman pembagian dosping itu nggak berdasarkan judul skripsi kita sih. Nah, itu kayaknya masih diacak lagi gitu dapetnya tuh. Terus di akhir bulan Oktober 2020 itu ada pembagian dosen pembimbing skripsi. Nah, saat itu pembagiannya lewat SK gitu, dikirim ke grup angkatan. Nah, dan aku lihat dosen pembimbingku itu ya lumayan kaget sih, excited gitulah. Nah, aku tuh dapet dosping 1 itu sama Pak Hadi. Nah, Pak Hadi itu dekan fakultas yang you know lah, pasti orangnya dia dikenal dengan orang yang sibuk, jarang ada waktu gitu buat ketemu. Terus untuk dosping 2-nya aku sama Brutno. Nah, lumayan sih, soalnya Brutno itu dulu dosen ekonometrika. Nah, udah kan. Nah, terus habis pembagian itu beberapa hari setelahnya ada kayak bikin grup gitu, grup dosping. Nah, terus selama beberapa hari itu ada bimbingan sama dosping 2, soalnya sama dosping 1 itu nggak ada grupnya. Nah, di saat bimbingan itu di situ dikasih tahu gitu loh judul skripsi itu, kita nyari-nyari jurnal dulu gitu. Nah, jurnalnya yang bagus gitu. Nah, terus waktu itu dosping 2-nya tuh bilang kalau kita judulnya tuh ya yang sesuai sama jurusan kita gitu. Nah, waktu itu aku udah ada pandangan sih, kalau yang sejurusan gue itu aku bakal bahas ini. Nah, waktu itu tuh aku kepikiran buat ngebahas soal kayak investasi, tenaga kerja, yang gitu-gitu. Nah, terus kebetulan kan aku jurusannya dari moter kan, nah, jadi aku pengen ngebahas itu. Nah, terus waktu itu aku udah ada pandangan buat ngebahas itu. Judulnya juga gak jauh-jauh dari pas aku ngisi form itu. Nah, terus habis itu aku nyari-nyari jurnal yang sesuai sama itu. Cuman aku baru nyari-nyari jurnal yang nasional, bukan jurnal internasional. Setelahnya, nah kan waktu pembagian dosping itu kan udah Oktober, akhir bulan gitu kan. Nah, aku nyari-nyari jurnalnya itu di bulan November. Nah, cuman kebetulan di bulan November itu aku ada job freelance di BPS. Itu aku kerja selama 1 bulan di bulan November. Nah, sebenarnya aku sempet mikir sih pas habis
pembagian dosbing gitu kan. Nah cuman sebelumnya itu waktu akhir Oktober, nah itu tuh aku udah ditawarin buat kerja di BPS gitu kan. Nah terus habis itu ada pembagian dosbing. Nah sebenarnya aku sempet bingung, ini aku mau gimana, aku kerja tapi aku harus udah mulai skripsi gitu kan. Nah aku sempet bingung, aku mau lanjut kerja nggak. Nah cuma di sisi lain aku lagi butuh kerja itu gitu kan. Nah cuman aku ya udahlah, aku jalanin aja gitu kan. Soalnya aku udah fix mau kerja di situ, masa aku tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Ya udah, aku mikir ntar lah berusaha biar di saat kerja aku tetap juga bisa mikir skripsi gitu kan. Nah cuman sebelumnya tuh juga takut gitu loh, takutnya kalau sama sekali nggak bisa ngerjain skripsi. Nah sedangkan aku kan pengen cepet gitu kan skripsinya. Nah terus November aku udah mulai kerjanya itu bener-bener dari pagi banget sampai siang. Nah terus pas udah kerja itu udah kan kerja pulang. Nah waktu kerja itu aku kayak bener-bener dikuras gitu loh tenaganya tuh. Nah kerjanya menurutku lumayan ini sih bikin capek gitu kan. Nah waktu pulang kerja ya udah istirahat gitu kan. Jadi selama itu nggak kepikiran buat mikirin skripsi gitu kan. Nah cuman aku sempetin sekali aku nyari jurnal, cuman aku belum se-excited itu gitu loh buat aku mulai skripsi. Nah terus udah mulai pertengahan Oktober gitu kan. Nah itu ini sih aku masih stuck di situ gitu loh. Aku belum ada peningkatan, aku masih ini mikir judul yang aku bikin kemarin gitu kan. Aku belum ada tambahan apa gitu. Nah soalnya aku juga ini sih, kalau aku mau bimbingan gitu kan aku juga nggak bisa kan soalnya. Nah kalau mau bimbingan sama dosbing satu itu dia bisanya cuma hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah sedangkan di 3 hari itu dia nggak mesti selalu ada gitu kan. Nah sedangkan aku kerja, nah aku nggak bisa kan aku kerja, nah aku nggak bisa gitu loh mau bimbingan. Nah terus udah tengah bulan tuh aku masih stuck di situ. Terus ya aku tuh kayak belum mau gitu loh aku mulai skripsi, bukannya belum mau, aku belum bisa gitu. Nah ditambah di bulan November itu aku lagi pengen ini sih kayak aku lagi pengen istirahat dulu. Kebetulan kan di bulan November itu kan aku ada banyak planning gitulah, planning jalan-jalan karena temen jalan-jalanku kan kebetulan lagi cuti jadi bisa jalan-jalan. Nah terus aku juga lagi ada ini planning buat makeover kamar. Nah jadi aku tuh ini pengen di saat aku skripsi, aku tuh pengen, kan aku skripsi ya mesti kan aku di kamar gitu kan. Nah aku pengen bikin kamarku tuh nyaman dulu gitu loh. Nah kalau udah nyaman pasti aku juga bakal nyaman gitu loh ngerjain skripsi. Nah terus di bulan November itu pokoknya aku lagi ada job, terus aku lagi makeover kamar. Nah jadi bener-bener aku belum mulai skripsi, cuman aku baru ada pandangan itu loh kayak tadi tuh.
pandangan aku meh ini gitu judulnya, cuman aku masih masih sekedar gitulah. Nah terus pas udah itu aku kan udah punya judul yang tadi. Nah terus aku tuh sempetin lah waktu aku lihat-lihat di repository Untidar. Nah itu di situ ada skripsi cutting tahun lalu gitu. Nah aku di situ aku nyari kan yang dospingnya sama Pak Dekan. Nah itu mereka tuh ngebahas apa aja gitu. Jadi aku ada referensi gitu kan. Nah ternyata aku lihat di tahun kemarin tuh banyak yang ngebahas soal ya bener lingkungan. Nah cuman kebanyakan tuh kayak ini, kayak lingkungannya tuh dampak dari emisi karbon dioksida gitu kan. Nah terus udah dari dulu aku tuh pengen aku skripsi tuh bisa ngebahas soal batu bara. Nah bisa aku lihat-lihat repository tadi kan. Nah aku tuh kepikiran kan aku dari awal pengen bahas investasi. Nah itu dampaknya investasi ke lingkungan tuh gimana gitu. Nah investasi yang aku maksudkan investasi di sektor pertambangan gitu kan. Nah sebenarnya ini juga karena waktu itu pas aku masih semester berapa sih ya, 3 ya kalau nggak salah, semester 3 itu lagi viral-viralnya yang film ini loh tentang pertambangan batu bara itu loh. Nah jadi aku pengen bisa ngangkat itu, dia kan punya sisi positif sama negatifnya gitu kan. Nah udah terus November itu aku kan masih belum aku belum kayak bener-bener mulai gitu kan, soalnya aku juga udah gini sih, November tuh aku pengen fokus dulu aja, ntar kalau kerja aku udah kelar aku baru mau mikir itu. Nah cuman di sisi lain waktu masih ya mau akhir November apa pertengahan gitu lah, nah itu Dosbing 2 tuh ya udah sempet kayak nanyain gitu loh sampai mana gitu di grup. Terus teman-temanku yang di Dosbing lain tuh mereka udah mulai ini kayak ngirim konsep-konsep gitu. Nah di situ aku ngerasa ini sih, duh gimana ya, temen-temen udah pada mulai gitu kan, nah sedangkan aku masih di sini gitu kan. Nah sedangkan di sisi lain aku mau mulai itu kayak nggak, belum bisa gitu loh, belum bisa fokus, aku pengen fokus kerja dulu gitu kan. Nah ya udah jadi November itu cuman di situ aku fokus kerja, makeover kamar, udah itu. Nah terus untuk makeover kamar sendiri ya, nah itu benar-benar ngebutuhin waktu yang lumayan lama gitu loh, nggak secepat yang aku pikir. Nah soalnya itu juga ngaruh juga dari budget gitu kan. Nah, kalau misal budgetnya ada ya bisa aja cepet gitu kan. Nah cuman karena aku kan nggak bisa langsung semua, nah jadi aku bertahap gitu. Nah jadi untuk skripsiku dari awal pembagian dosping sampai akhir November aku selesai kerja, nah itu aku baru ada konsep, aku pengen ngebahas ini, cuman aku belum ada sampai rinci gitu, jurnalnya, sampai aku ngebahas lebih luasnya, aku baru kayak konsep aku pengen ini gitu.
Oke, segini dulu ya sahabat. Kita kembali lagi di Story of My Ex Part 2.